Halo semuanya. Welcome to AOC Teens Online Service. Mari berdiri bersama. Clap your hands together. Here we go. Let's go, let's go. Sama-sama tangannya. Sama-sama kita katakan. Dapat ku bayangkan hidupku tanpamu, kau membuat hidupku menjadi berarti. Segenap hidupku berserah padamu. Ku ada saat ini semua karenamu. Oleh karena kemurahan-Mu ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan-Mu Tuhan. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Tangannya sama-sama. Dapat ku bayangkan hidupku tanpamu. Yes Lord. Kau membuat hidupku menjadi berarti. Segenap hidupku berserah padamu. Ku ada saat ini Semua karena-Mu. semua karenamu. Oleh karena kemurahan-Mu ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan-Mu Tuhan. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Everybody clap your hands together. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Woo! Here we go. Oleh karena kemurahan-Mu ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku. One more time, sing it together. Oleh karena kemurahan-Mu ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan-Mu Tuhan. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan melanjutkan acara kami. Siapkan hati kami Tuhan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Halo semuanya, welcome to Teens Online Service. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Selamat datang buat kalian yang baru atau udah tuning in di Teens Online Service. Welcome, jangan canggung dengan cara kita memuji Tuhan, bernyanyi, mengangkat tangan, ataupun mendengarkan bahasa yang asing bagi kalian. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita dan itu semua merupakan ekspresi kita untuk mengasihi Tuhan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk kalian.
Yang pertama, Teens Online Service bisa kalian akses di setiap minggunya mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Jadi sekali lagi, Teens Online Service bisa kalian akses di setiap minggunya mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan link ke teman-teman kalian supaya kita semua bisa diberkati bersama-sama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Komsel masih tetap berjalan sesuai dengan jam-jam yang sudah ditentukan di komsel kalian masing-masing. Jadi jangan lupa untuk ajak kawan-kawan untuk join dalam komsel online ataupun offline. Itu aja informasi yang bisa aku sampaikan. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Halo semuanya, welcome to our Teen Online Service. Pada serial kali ini kita akan membahas tentang building a strong self-identity. Pernah nggak sih kita bertanya tentang who is the right person for us? Siapa sih orang yang tepat buat kita? Nah, sebelum kalian mempertanyakan hal itu, kalian pernah nggak bertanya, siapa sih diri kita ini? Sebelum kalian mempertanyakan who is the right person for us, try to be the right person. Sebelum kita tahu siapa yang tepat, kita harus tahu siapa diri kita dulu dong. Why is it important? Kenapa hal ini penting buat kita? Karena hal ini membuat kita secure. Secure dengan apa? Dengan apa yang Tuhan rencanakan untuk kita, dengan hubungan kita dengan Tuhan, bahkan dengan perjalanan hidup kita. Kita nggak pacaran karena kita butuh orang lain untuk membuat kita menjadi utuh. Kita pacaran kalau kita ini udah utuh. Kita nggak ketemu lawan jenis untuk menjadi pelengkap kita, yang mengisi kekurangan kita. Kenapa? Karena kita ini udah utuh. Kita juga nggak mencintai karena egois, karena kebutuhan kita, karena kita butuh orang untuk kita kasihi, untuk kita pegang, untuk kita sebagai curhatan, untuk lain. No, kalian ini udah utuh. Apa sih yang membuat kita kekurangan ketika kita nggak mempunyai strong self-identity? Yang pertama yang pasti kamu nggak jelas dong, siapa sih dirimu ini? Yang kedua, kita nggak akan pernah tahu apa yang kita mau. Kita nggak akan pernah puas dengan apa yang udah kita capai, dan kita nggak akan pernah tahu apa yang ingin kita capai. Yang ketiga, kita selalu menambahkan yang namanya penerimaan. Ya, ini kekurangan aku, terima aku apa adanya dong. Ini kekurangan, semuanya terima adanya. Kita nggak pernah mau memperbaiki diri. Selalu merasa kurang, nggak bersyukur, pesimis, negatif, dan banyak sekali perasaan lainnya. Dalam hubungan, karena nggak ada strong self-identity, kebanyakan hal-hal yang terjadi adalah satu, nggak ada dia, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Nggak ada kamu, aku hancur dong. Nggak ada dia, kayak mau mati rasanya. Nggak ada dia, aduh ini wes akhir perjalanan hidupku selesai sampai ini sini. Dia nggak seperti yang kamu inginin, kamu marah, kamu menjadi orang sing posesif, kamu nggak tahu gimana cara mengeluarkan kata-kata sing tepat, kamu nggak pernah merasa cukup dengan apa yang dia lakukan untuk dirimu. So, how to build a strong self-identity? Gimana sih caranya tahu siapa diri kita ini? Yang pertama adalah know who is God for us. Why we start with God? Kenapa sih kita mulai dengan Tuhan? God is love. Tuhan itu adalah kasih. Seperti yang dapat kita baca dalam Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal bahwa dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Tuhan itu kasih. Tuhan bukan mengasihi, tapi dia itu adalah kasih itu sendiri. Dia bisa isi kekosongan hidup kita. Dia bisa menerima kita apa adanya. Dia kasih yang menyerahkan dirinya untuk menebus dosa kita. Dia yang belain mati-matian buat kita. Bahkan dia sampai mati di kayu salib, disiksa untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Dia nggak peduli siapa itu manusia. Dia nggak peduli orang yang baik. Dia nggak peduli dia itu pencuri, dia itu penjahat, perampok. Semua manusia tanpa terkecuali. God is the greatest love yang pernah mengisi di kehidupan kita. Bukan pacarmu yang paling mengasihi kamu, tapi Tuhanmu. Kamu dicintai oleh Tuhan. Kamu disempurnakan. Kita adalah manusia yang utuh di dalam Tuhan. Kamu perlu kasih Bapa yang baik buat kita. Kamu perlu penolong. Tuhan menciptakan manusia sebagai penolong, tapi Tuhan juga sudah menolong manusia. Kamu perlu penghibur. Kita bisa have fun di tongkrongan, kita bisa nonton film, kita bisa apa, tapi penghiburannya sebenarnya hanyalah ketika kita menemukan hubungan kita di dalam Tuhan. Kamu perlu kesetiaan.
sekarang relationship aku merasa pasanganku nggak setia, dia jalan sama orang lain, lawan jenis yang lain. Tuhan adalah suatu entitas yang paling setia bagi kita. Dia ada semenjak sebelum kita ada, bahkan sampai saat hari kita ada, Tuhan masih setia dengan kita. Nah, yang biasa menjadi argumen dalam kehidupan kita adalah, kita ini sebenarnya perlu orang lain atau enggak? Apa kita ini enggak perlu orang lain sebenarnya karena udah Tuhan itu melengkapi kita semua? No, bukan itu yang poin yang ingin Tuhan sampaikan di kehidupan kita. Know who is God for us. Itu adalah yang paling penting. Membuat kita pribadi yang utuh, membuat kita memiliki strong self-identity. Why is it important? Strong self-identity seperti yang tadi kita bahas, itu membantu kita secure. Membantu kita mengetahui siapa jati diri kita sendiri, membantu kita mengenali diri kita sebelum kita mengetahui pasangan yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Poin yang selanjutnya adalah know who we are in God. Siapa sih kita itu di hadapan Tuhan? Kenapa who we are ini penting? Contoh ya, ketika kalian, kan kita pasti sering kalau dalam perjalanan kalian tanya ke pasangan kalian, mau makan di mana yang? Jawabannya terserah, kamu pengen makan apa? Nggak tahu. Kamu pengen apa? Nggak tahu. Yang jadi pertanyaan penting adalah, yang mau kalian makan ini apa? Atau ketika kita nonton film, kita lagi browsing, kita lagi apa? Kita browsing, aku pengen nonton film apa ya? Kita searching di YouTube, kita nggak nemu, aku nonton ini nggak kepengen, aku ini nggak kepengen. Yang jadi pertanyaan penting adalah, apa yang ingin kita tonton? Jangan sampai hal ini menjadikan pedoman kita sebagai hal dalam hubungan. Seperti yang kita bahas tadi, ketika kita nggak tahu kita mau makan apa, ujung-ujungnya kita makan, ya makan apa adanya lah. Akhirnya nonton inilah mumpung lanjutannya, padahal kita nggak kepingin. Nah, jangan sampai dalam relationship hal ini menjadi apa yang kita lakukan. Karena kita nggak tahu siapa diri kita nggak tahu pasangan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Malah jadinya, ya pokoknya aku ada pacar, ya pokoknya kita menjalani hubungan ini. Sisanya gimana dipikir nanti. No, jangan seperti itu. Seperti yang dibahas di serial minggu lalu, masa kita ke showroom Toyota tapi minta mobil Ferrari? Kalian nggak bisa memaksakan sebuah mobil Toyota untuk berubah menjadi Ferrari dong. Nah, jadi so who we are in God, kita ini disebut anak-anak Allah. Kita udah ditebus dengan darah yang mahal, kita terima anugerah keselamatan yang kekal, kita sempurna melalui salib dari Kristus, dan kita bahkan dibangun di atas prinsip Kristus. Hal ini yang perlu kita sadari. Kenapa? Karena ini udah ngasih kita sebuah strong self-identity. Penting untuk tahu who we are in God. Kalau kita disebut anak-anak Allah, ya cari dong anak-anak Allah. Kalau kita udah disebut orang yang diselamatkan, ya cari dong orang yang diselamatkan. Kalau kita udah terima anugerah, kalau kita udah itu, cari dong yang sepadan dengan kita. Masa nih, kita ini orang Indonesia, kalian masa berangan-angan, jodohku adalah orang yang bisa bahasa Afrika? Nggak mungkin kan? Malah hal itu sih nggak mungkin kita bayangin. Kita pasti jodoh, yang kita inginkan jodoh kita itu sejalan dengan kita lah, at least dalam bahasa. Nggak mungkin orang Indonesia membayangkan aku mau menikah sama orang yang isanya bahasa Afrika tapi nggak bisa bahasa Indonesia. Nggak mungkin dong. Poin yang ketiga adalah, know what He has done for us. Ketahui apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya kamu ini milik Tuhan. We belong to God. The price yang Dia bayar supaya kita menjadi milik Tuhan itu nggak bisa kita artikan dengan materi apapun. Semua emas nggak bisa. Satu planet pun untuk membayar kehidupan kita ini nggak bisa. Jiwa kita ini adalah hal yang nggak bisa dibayarkan oleh harga apapun. Cuma Tuhan yang bisa nebus gitu. Kamu itu dibayar dari darah Tuhan itu sendiri. Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta. Dengan darah Dia itu rela menebus dosa semua manusia. Yes, itu yang udah Tuhan kita lakukan untuk kita. Tuhan membuat kita spesial, membuat kita memiliki nilai, membuat kita lengkap, dan sudah mengasihi kita self-identity. Lalu, apa yang kita pelajari dari serial minggu ini? Pertanyaan yang sering kita tanyakan tadi adalah, apakah kita sudah tahu Dia itu orang yang tepat untuk kita? Sebelum menanyakan hal itu, mari kita tanyakan, who is ourselves? Apakah kita ini orang yang tepat untuk mereka?
tahu siapa diri kita. Be the right person before we seek the right person. Jadilah orang yang benar sebelum kita mencari orang yang benar. Makanya penting kalau kita membahas tentang strong self identity. How? Gimana tadi caranya? Yang pertama, know who God for us. Cari tahu siapa itu Tuhan. Yang kedua, know who we are in God. Cari tahu siapa sih kita ini di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah pahami apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Thank you and God bless us.